Di perjalanan kali ini saya akan mengajak kalian naik kereta api terbaru dari Jakarta menuju ke Kota Madiun dengan kereta api Madiun Jaya. Kira-kira seperti apa ya kereta Madiun Jaya ini ya? Oke, sebelum kita mulai, halo semuanya, kembali lagi di Chester Production. Pada malam hari ini saya akan melakukan perjalanan dari Kota Jakarta menuju ke Kota Madiun dengan kereta api Madiun Jaya. Ikuti terus perjalanan saya. Setelah beberapa waktu, akhirnya balik lagi ke stasiun Pasar Senen nih teman-teman. Dan pada kali ini, saya akan naik kereta api terbaru di grafik perjalanan kereta api 2025 ini ya. Dengan kereta api Madiun Jaya yang akan mengantarkan saya menuju ke Kota Madiun nih teman-teman. Oke, saya baru aja masuk ke dalam stasiun Pasar Senen. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat, stasiun Madiun saat ini sudah semakin nyaman ya. Stasiun Pasar Senen maksudnya. Dan saat ini teman-teman bisa lihat untuk di stasiun Pasar Senen ini sudah semakin nyaman dengan ditambahnya ruang AC di lobi bagian depan. Jadi untuk menunggu di stasiun Pasar Senen pastinya nggak panas-panasan lagi ya kayak zaman dulu. Oke teman-teman, karena saya sudah beli tiketnya cukup lama ya, mungkin sekitar beberapa minggu lalu. Jadi saya tinggal perlu masuk ke dalam peron aja nih teman-teman. Cuman saya belum tahu ya kira-kira Madiun Jaya ini ada di jalur berapa. Untuk kereta api Madiun Jaya ternyata udah standby di jalur 1 nih teman-teman. Mungkin kita langsung masuk aja. Dan ini dia kereta api Madiun Jaya yang akan diberangkatkan pukul 9 lebih 10 menit. Oke, langsung aja kita masuk teman-teman. Ini ada tulisannya nih tadi baca, jalur 1 Madiun Jaya ya. Halo, silakan. Silakan. Ya, terima kasih. KTP-nya disiapkan. Siap. Ini udah nggak perlu pakai KTP lagi dong, udah pakai ini. Iya, udah ya. Kasih ya. Oke. Dan sebenarnya teman-teman udah nggak perlu pakai tiket ini lagi ya harusnya. Tinggal masuk pakai gate ini aja. Nah, kayak gitu doang nih teman-teman. Mari, silakan. Kok gue yang ngomong silakan ya? Dan ini dia, peron jalur 1. Ini udah paling deket banget sama lobi kedatangan tadi. Di jalur 1. Dan sepertinya untuk kereta eksekutif yang saya naiki ini, posisinya berada di kereta paling belakang ya. Dan rasanya senang banget teman-teman bisa naik kereta api jarak jauh lagi. Dan kali ini perjalanannya menuju ke Kota Madiun ya teman-teman. Nah untuk jalur kereta api Madiun Jaya ini jalurnya melintasi jalur selatan ya teman-teman. Seperti melalui stasiun Cirebon kemudian mengambil ke jalur kanan atau mengambil ke jalur selatan menuju ke arah Purwokerto sampai dengan Kebumen, Yogyakarta, Solo sampai dengan ke Madiun nih teman-teman. Well, menarik. Dan ini merupakan kereta api terbaru yang sepenuhnya nggak bisa dibilang baru juga ya. Karena untuk rangkaiannya menggunakan rangkaian yang lama, bukan rangkaian baru, stainless steel new generation gitu ya. Nah, bisa teman-teman lihat, ini untuk rangkaian kereta api Madiun Jaya yang akan saya naiki nih teman-teman. Well, untuk rangkaiannya menggunakan rangkaian stainless steel. Cuman ini stainless steel generasi pertama ya teman-teman untuk kereta ekonomi premium ya. Oh ya, lupa ngasih tahu. Kalau misalnya kereta api Madiun Jaya ini menggunakan dua kelas kereta, yaitu kelas ekonomi premium yang seperti teman-teman lihat saat ini, dan juga kelas eksekutif mild steel yang akan saya naiki pada hari ini nih teman-teman. Dan untuk eksekutif masih ada di belakang sana ya. Jadi kita lihat ekonominya dulu nih kali ini. Untuk ekonominya cukup nyaman ya menurut saya. Saya sudah pernah review juga waktu itu di kereta api Mataram menuju ke kota Jogja dan Solo. Teman-teman bisa klik linknya di kolom deskripsi atau di pojok kanan layar atas ya teman-teman. Oke, kita akan lihat nanti eksekutifnya seperti apa. Nah ini tulisannya masih Kuto Jaya Utara ya. Wah masih bisa belum move on ya. Karena sejatinya untuk kerangkaian ekonominya ini milik kereta api Kuto Jaya Utara ya teman-teman. Dan selanjutnya di GPK 2025 ini digunakan oleh kereta api Madiun Jaya nih. Nah sebelum kita review full rangkaiannya, mungkin saya akan naruh barang dulu ya ke kereta saya, ke kursi saya. Oke, dan itu eksekutifnya sudah kelihatan. Dan yang teman-teman lihat di sebelah kanan ini adalah kereta restorasi atau kereta makan. Nanti kita akan mampir juga ke sini nih teman-teman.
Dan pada malam hari ini saya akan duduk di kereta eksekutif 2 nih. Untuk eksekutif 2 posisinya berada di kereta paling belakang di dekat dengan kereta pembangkit ya. Oke, kita akan lihat untuk K1-nya nih merupakan K1 tahun 2001 ya. Kalau yang belakang ini mungkin tahun berapa ya? Kita akan lihat dulu ya. Dan saya akan duduk di kursi nomor 1C ya. Dan untuk nomor 1 ini ternyata di paling depan ya. Tapi nggak apa-apa. Pengen sih di belakang ya. Dan ini dia. Oh, ini untuk kursi saya yang akan saya duduki selama kurang lebih 8 atau 9 jam perjalanan nih teman-teman. Oke, dan baru aja selesai meletakkan barang-barang di kursi saya. Dan waktunya kita lihat-lihat eksterior dari kereta api Madiun Jaya yang saya naiki nih teman-teman. Yang akan kita review pertama adalah eksekutifnya, karena hari ini saya naik di kereta eksekutif. Untuk kereta eksekutifnya ini menggunakan kereta eksekutif mild steel, yang merupakan kereta eksekutif yang salah satunya yang paling lawas ya teman-teman. Jadi untuk kereta mild steel ini juga pastinya bukan kereta baru ya teman-teman. Dan bisa kita lihat di nomor sarananya, untuk kereta yang saya naiki ini adalah kereta eksekutif atau K1 dari tahun 1986 yang pastinya sudah mengalami banyak modifikasi ya teman-teman. Kita akan mulai bedah nomor sarananya, yaitu K1 merupakan klasifikasi dari kereta kelas eksekutif. Kemudian 0 ini merupakan kereta tak berpenggerak harus ditarik lokomotif ya. Kemudian untuk 86 ini merupakan angka tahun mulai dinasnya pada tahun 1986 ya. Kemudian 06 ini adalah nomor urutnya pada tahun 86. Kemudian JAKK ini merupakan depo kepemilikannya yaitu Jakarta Kota. Yang ini merupakan data tegangan statis dan berat kosong dari kereta ini adalah 35,5 ton. Kemudian ini adalah data perawatan ya teman-teman. Dan kurang lebih seperti itu. Semoga nyaman ya di dalam kereta ini ya. Dan harapannya sih lebih nyaman ya daripada naik K1 New Image. Dan kita akan lihat nanti selama perjalanan seperti apa. Apakah bakal agak berisik atau kurang dingin AC-nya kita nggak tahu. Tapi sejauh ini sih tadi masuk ke dalam sih AC-nya dingin ya. Dan untuk plat merah yang teman-teman lihat saat ini yaitu merupakan klasifikasi huruf dan angka. Kita akan lihat di sini kodenya adalah F ya. Artinya untuk kereta ini sudah bisa dipacu dengan kecepatan maksimal sampai dengan ke 120 km per jam nih teman-teman. Kemudian untuk angka 40 ini adalah kode bahwa kereta ini memiliki kapasitas maksimal 40 ton ya. Kemudian 8 ini merupakan kode bahwa boginya ini menggunakan bogi K8 yang sudah bisa dipacu dengan kecepatan yang cukup tinggi nih teman-teman. Well, kurang lebih sih seperti itu ya untuk eksterior dari kereta eksekutifnya. Kalau yang di depannya ini kita akan lihat juga. Kalau yang ini agak lebih muda sih, tahun 2001 kereta eksekutifnya teman-teman. K10104 JAKK juga. Dan kita akan lihat ke depan ya. Untuk di depan ini rangkaiannya sudah full menggunakan stainless steel generasi pertama nih. Termasuk juga untuk kereta restorasi atau kereta makan ya. Kita lihat di sini. Makanannya udah ada banyak ya. Oke. Dan untuk M1-nya merupakan M1 stainless steel dengan kode M1018 2018 ya. Dengan kodenya 17. Kepemilikannya Kuto Harjo. Karena sebelumnya kereta stainless steel ini kepemilikannya Kereta Api Kuto Jaya Utara ya. Yang per tanggal 1 Februari ini sudah tidak berjalan lagi ya. Jadi untuk sarananya dialihkan ke Kereta Api Madiun Jaya. Oke, sekarang kita akan lihat ke kereta ekonomi premium ya. Dan untuk kereta api Madiun Jaya ini membawa 6 kereta ekonomi premium. Dan tadi ada 2 kereta eksekutif ya. Dan untuk kereta ekonomi premiumnya sudah pasti menggunakan stainless steel generasi pertama. Kita akan lihat juga. Kita permisi dulu. Yes, dan ini dia untuk interior dari kereta ekonomi premium. Kita akan masuk ke dalam. Yes, dan seperti ini untuk interior dari ekonomi premium. Untuk kursi yang berhadapan ini ada di nomor 10 dan juga nomor 11 nih. Teman-teman bisa pilih kalau misalnya teman-teman mau duduknya berhadapan ya. Kalau misalnya bareng keluarga ataupun temen nih. Enak juga ya. Dan sisanya untuk kursinya ini ada yang
duduknya searah dengan perjalanan kereta, ada yang berhadapan juga ya. Buat teman-teman yang sekiranya mau naik kereta ekonomi premium aja nih di kereta api Madiun Jaya, teman-teman bisa lihat jarak antara kursinya, seat pitch-nya kurang lebih segini, jadi sejengkal ya, pas. Jadi harusnya sih nggak begitu masalah ya kalau kita duduk, kita agak selonjor dikit. Kalau di saya yang tingginya 181 cm sih ngepas ya, jadi sejauh ini masih nyaman sih. Dan ngomong-ngomong, untuk kereta premium ini sudah menggunakan kursi reclining seat, jadi kita tarik tuasnya, kita bisa senderan juga nih. Harusnya sih cukup nyaman ya, kalau misalnya 9 jam perjalanan itu masih aman banget. Karena waktu itu saya pernah naik kereta ekonomi premium juga di kereta api Mataram, waktu itu sampai ke Solo Balapan, dan nggak terlalu payah ya selama perjalanan ya. Dan untuk fasilitas di kereta api ekonomi premium Madiun Jaya ini, kita bisa lihat ada TV, ada juga rak bagasi yang cukup besar. Kemudian kita bisa lihat di sini ada roller blind, ada juga ada stop kontak juga. Dan seperti ekonomi premium pada umumnya, ya teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk ekonomi premium ini saya rasa sudah cukup nyaman ya buat teman-teman yang mau naik kereta kelas ekonomi nih. Well, meskipun untuk kereta ekonomi premium ini udah cukup nyaman, tapi tetap saya lebih pilih stainless steel new generation ya, yang pastinya lebih baru dan lebih nyaman nih teman-teman. Untuk kereta stainless steel new generation, untuk tiba ke kota Madiun ini pilihannya ada kereta api Majapahit, kemudian ada kereta api apa lagi ya? Kayaknya sih Majapahit doang ya yang saya tahu. Mungkin saya akan cerita sedikit tentang kereta api Madiun Jaya ya. Kereta api Madiun Jaya ini sejatinya bukan kereta api baru ya. Namun pada sekitar 10 tahunan lalu, kereta api Madiun Jaya ini merupakan kereta api rel diesel atau KRD yang melayani dari kota Madiun, Solo sampai dengan ke Yogyakarta dengan kereta rel diesel elektrik ya teman-teman. Seperti Pramex kalau nggak salah ya. Cuman dia versi yang rutenya bisa lebih panjang sampai ke Madiun. Dan sekarang udah ada penggantinya yaitu KRD Bias. Teman-teman bisa lihat untuk review kereta Bias dari Solo menuju ke kota Madiun. Teman-teman bisa lihat videonya di kolom deskripsi atau di pojok kanan layar atas ya. Oke, kurang lebih sih seperti itu. Dan sekarang di 2025 ini kereta api Madiun Jaya udah comeback nih teman-teman, dengan rangkaian yang baru dan juga rutenya jauh lebih panjang ya, yaitu dari Jakarta sampai dengan ke Madiun via Yogyakarta Solo nih teman-teman. Oke, kurang lebih sih seperti itu untuk kereta ekonomi premiumnya ya. Lanjut, mumpung masih ada waktu, mungkin kita akan mampir ke kereta restorasi atau kereta makan ya teman-teman. Masih sepi juga. Oke, kita akan lihat di sini. Di dekat sini ada ruang musola yang, wow, ruangannya ini gede banget ya. Untuk ruang musolanya udah pasti besar dan juga bersih ya teman-teman. Oke, kita akan buka selanjutnya untuk di pintu sebelah sini. Pak. Dan ini untuk interior dari kereta restorasi atau kereta makan nih teman-teman. Saya suka untuk kereta stainless steel generasi pertama ini, untuk kursinya ini sudah cukup banyak. Teman-teman bisa lihat sendiri, ada kursi dengan meja yang kalian bisa pakai beramai-ramai, dan ada juga kursi meja yang kalian bisa pakai sebagai couple ya teman-teman. Dan kemudian untuk pantry-nya sepertinya lumayan besar. Dan kita lihat di sini ada menunya sih cukup banyak ya, ada nasi dan ada hokben juga, dan juga ada minuman seperti teh ya. Dan kita lihat di kulkas ada minuman-minuman dingin juga yang kalian bisa pesan langsung di sini nih teman-teman. Oke, kurang lebih sih seperti itu ya untuk interior kereta makannya. Dan kurang lebih sih seperti itu ya untuk interior dari kereta restorasi kereta api Madiun Jaya ini ya. Rasanya cukup nyaman. Mungkin nanti kita akan coba mampir ke sini ya teman-teman. Dan kebetulan belum makan malam juga. Nanti kita akan mampir setelah keretanya jalan ya teman-teman. Oh ya, ngomong-ngomong perjalanan, saya juga lupa kasih tahu untuk durasi perjalanan kereta api Madiun Jaya dari stasiun Pasar Senen menuju ke kota Madiun akan menempuh waktu perjalanan kurang lebih sekitar 8 jam 55 menit ya. Untuk rutenya melalui jalur selatan, yaitu dari stasiun Cirebon akan mengambil ke jalur selatan menuju ke stasiun Purwokerto, stasiun Yogyakarta, stasiun Solo Balapan, sampai dengan ke tujuan akhir di stasiun Madiun nih teman-teman. Well, untuk 8 jam 55 menit sampai ke Madiun itu saya rasa cukup oke ya. Maksudnya di grafik perjalanan kereta api 2025 ini atau GAPK 2025, semua kereta yang menggunakan tren Mark F sepertinya bisa dipacu dengan kecepatan maksimal sampai dengan 120 km per jam ya. Jadi udah pasti di GAPK terbaru ini kereta-kereta sekarang udah pasti lebih cepat nyampe ya. Apalagi menggunakan sarana-sarana kereta terbaru nih teman-teman.
Kita akan lihat aja nanti ya, apakah tetap akan ada penyusulan atau enggak, kita akan lihat nanti ya teman-teman. Setelah tadi sibuk kita ngomongin kereta eksekutif dan kereta ekonomi premiumnya, mungkin waktunya saya untuk melihat maksudnya kita akan lihat lokomotif dinasnya ya teman-teman. Kira-kira pakai lokomotif apa ya? Kita lihat dulu ya. 8 menit lagi kereta api Madiun Jaya yang saya naiki bakal diberangkatkan ya. Dan saya masih mau menyempatkan diri dulu untuk lihat lokomotif dinasnya. Sepertinya menggunakan lokomotif CC201 ya. Kita akan mampir lihat dulu nih teman-teman. Oke. Iya kayaknya sih CC201 ya. Oke. Oh ada yang foto-foto juga nih. 2 orang. Oke, ternyata lokomotif dinasnya ini CC201 8301 ya. Dengan kepemilikan Depo Induk Cipinang nih teman-teman. Oke, udah nggak penasaran lagi ya. Tadinya kirain lokomotif dinasnya ini lokomotif spesial ya, kayak vintage atau apa gitu ya. Ternyata bukan. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita selamat sampai ke tujuan ya teman-teman. Oke, mantap, kurang lebih seperti itu. Kita akan langsung balik ke kereta eksekutif saya ya. Nah ini udah pengumuman mau diberangkatin lagi, kurang lebih 5 menit lagi kita berangkat. Dan saya masih di luar, eksekutif 2 masih di ujung sana. Oke, aman lah harusnya ya. Oke, sekarang sudah tepat pukul 9 lebih 10 menit dan kereta api Madiun Jaya sudah bersiap untuk diberangkatkan menuju ke kota Madiun nih. Pelanggan yang kami hormati, selamat datang di kereta api. Mohon periksa dan Terima kasih. bawaannya. Karena Madiun Jaya ini berangkat malam dari stasiun Pasar Senen, jadi untuk kelas eksekutif kita mendapatkan selimut supaya kita tidur lebih nyaman ya. Dan untuk selimut ini kalian bisa dapatkan di kereta eksekutif aja selama di perjalanan malam ya teman-teman. Dan untuk selimutnya tidak untuk dibawa pulang ya teman-teman. Pukul 9 lebih 33 menit dan kereta api Madiun Jaya yang saya naiki telah tiba di stasiun Bekasi sebagai pemberhentian pertama ya dari stasiun Pasar Senen. Dan kondisi saat ini sekarang sudah mulai hujan tipis-tipis. Dan buat teman-teman yang mau naik kereta api Madiun Jaya, teman-teman nggak perlu jauh-jauh ke stasiun Pasar Senen karena teman-teman juga bisa naik di stasiun Bekasi juga nih. Mantap ya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi naik KRL menuju ke stasiun Pasar Senen untuk naik kereta api Madiun Jaya nih. Sebenarnya saya penasaran juga ya, kira-kira penumpang Madiun Jaya ini kebanyakan turun di Madiun apa enggak, saya nggak tahu. Cuman kereta yang lewat di kota Yogyakarta ataupun Solo, biasanya ini banyak yang naik ya teman-teman. Jadi mungkin bisa jadi yang naik kereta api Madiun Jaya ini nggak cuman turun di Madiun aja ya, tapi banyak di stasiun-stasiun di kota-kota besar lainnya. Kayak di Yogyakarta, Kutoarjo, ataupun di Solo ya mungkin ya. Kita akan lihat aja nanti ya teman-teman. Ternyata deras juga nih hujannya. Oke lah, kita akan masuk lagi ke dalam kereta nih teman-teman. Hujannya deras. Oke, kita akan tutup lagi. Dan sekarang tepat pukul 9 lebih 36 menit. Kita berangkat dari stasiun Bekasi nih teman-teman.
Baru 10 menit lalu kita berangkat meninggalkan stasiun Bekasi. Dan sekarang mode malam sudah diaktifkan ya di kelas eksekutif di Kereta Api Madiun Jaya ya. Dan saya ucapkan selamat datang buat teman-teman di Kereta Api Madiun Jaya yang akan mengantarkan saya di stasiun tujuan akhir, stasiun Madiun nih teman-teman. Dari sini saya akan mulai review sedikit interior dari kereta eksekutif Madiun Jaya ya teman-teman. Dan pada malam hari ini saya duduk di kursi paling depan, di kursi nomor 1C. Yang saya rasa untuk jarak antara kursi dengan tembok yang saya duduki ini, ya saya rasa ini masih cukup wajar ya, dibandingkan dengan naik kereta New Image yang waktu itu saya pernah review di kereta api Argo Merbabu ataupun Argo Muria ya teman-teman. Well, tadinya niatannya mau dapat kursi paling belakang ya, cuman kedapatannya di kursi paling depan. Kita nggak bisa tebak ya. Well, nggak masalah. Oke, ada makanan datang. Silakan. Untuk kursi di paling depan ini, duduknya ini mepet dengan tembok di paling depan ya teman-teman. Jadi untuk kelas eksekutif, meskipun kalian duduk di paling depan, kalian tidak mendapatkan fasilitas footrest atau sandaran kaki ya teman-teman. Well, agak disayangkan ya. Kalau misalnya teman-teman mau dapat fasilitas footrest atau sandaran kaki di kereta kelas eksekutif, teman-teman bisa ambil kursi yang posisinya agak di tengah ya. Untuk kursinya ini ergonominya agak sedikit kurang ya teman-teman. Untuk saya yang badannya agak tinggi, teman-teman bisa lihat untuk pundak saya ini agak nempel ya dengan lekukan kursi yang ada di kanan kiri ini. Jadi agak kurang ya rasanya kalau misalnya duduk di eksekutif modifikasi seperti ini. Kemudian untuk di kursi kelas eksekutif seperti biasa, teman-teman bisa lihat di sini meja lipatnya agak susah dikeluarin ya teman-teman. Kayaknya tadi bisa dibuka deh. Wah, kacau sih ini. Nggak bisa dibuka dong ternyata. Tadi padahal awal-awal saya bikin video b-rollnya ini sempat bisa dibuka padahal ya. Tiba-tiba kenapa nggak bisa dibuka ya? Oke, mungkin nanti kita akan coba buka lagi. Dan karena saya duduk di kursi kelas eksekutif, sudah pasti untuk kursinya ini sudah menggunakan reclining seat ya teman-teman. Kita akan coba senderkan kursinya. Teman-teman bisa lihat di pojok kanan saya ini ada tuas yang kita bisa pakai untuk memundurkan kursi. Dan ini udah di posisi paling maksimal ya untuk rebahannya ya teman-teman. Untuk istirahat saya rasa ini mantap juga ya teman-teman. Well, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sebelah kanan di sini ada fasilitas berupa roller blind yang kalian bisa pakai untuk menutup jendela kalian ya. Cuman untuk perjalanan malam hari saya rasa tidak begitu kepake. Dan untuk lampu penerangannya selama night mode ini rasanya cukup nyaman ya. Jadi lampunya tidak langsung menyorot langsung ke mata nih teman-teman. Jadi nyaman banget untuk night mode-nya. Fasilitas selanjutnya teman-teman bisa lihat di ujung-ujung kereta ini terdapat 2 TV yang tidak menyala. Kalau yang di ujung sih nyala ya. Untuk kereta kelas eksekutif ini memiliki kapasitas 50 penumpang ya dalam satu keretanya. Untuk kelas eksekutif ini memiliki 2 toilet yang berada di ujung-ujung kereta. Jadi teman-teman nggak perlu saling menunggu untuk menggunakan toiletnya teman-teman. Terdapat juga ada 2 stop kontak yang kalian bisa pakai untuk mengisi daya gadget kalian ya teman-teman. Dan tersedia juga ada meja kecil di atasnya untuk meletakkan botol nih teman-teman. Well, kurang lebih seperti itu review singkat dari kereta eksekutif Madiun Jaya yang saya naiki nih teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman tertarik untuk coba kereta eksekutif Madiun Jaya ini apa enggak? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Sekarang pukul 10:07, kereta api Madiun Jaya tiba di stasiun Karawang dengan keterlambatan kurang lebih sekitar 5 menit ya teman-teman. Dan di stasiun Karawang ini, kereta api Madiun Jaya ternyata akan disusul oleh kereta api Taksaka dengan nomor perjalanan K48 dengan tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Nah, nanti kereta api Taksaka akan melintas langsung di jalur nomor 2 ini ya teman-teman.
Well, ternyata meskipun perjalanan ini merupakan GPK baru ya, ternyata kita masih ada penyusulan juga oleh kereta api yang lebih cepat nih teman-teman. Nah, dan itu dia kereta api Taksaka sudah mulai terlihat lampunya. Kita akan lihat kereta api Taksaka kan berjalan langsung nih teman-teman. Nah, ini dia teman-teman momen penyusulan kereta api Madiun Jaya dengan kereta api Taksaka di stasiun Karawang nih teman-teman. Wah, sayang ya, kita masih disusul juga. Tapi nggak apa-apa, ada waktu buat kita meregangkan badan nih di stasiun Karawang sambil lihat kereta api yang melintas langsung nih teman-teman. Dan itu tadi barusan kereta api Taksaka dengan tujuan akhir stasiun Yogyakarta barusan melintas langsung dengan dua kelas, yaitu kelas eksekutif dan kelas luxury ini. Well, buat teman-teman yang mau lihat review kereta api Taksaka, teman-teman bisa lihat juga. Waktu itu saya sempat review juga untuk kelas luxury Taksaka dari Yogyakarta menuju ke stasiun Gambir. Teman-teman bisa cek videonya di kolom deskripsi atau di pojok kanan layar kalian ya teman-teman. Oke, waktunya kita masuk kembali ke dalam kereta nih. Dan sekarang waktunya kita makan. Ini saya udah lapar banget. Dan tadi saya waktu di kereta makan, tadi saya sudah sempat pesan juga. Jadi tadi minta tolong dianterin sama pramugara-pramugarinya yang bertugas. Dan langsung aja kita buka. Ini ada nasi bulgogi yang tadi saya pesan. Ini saya suka banget untuk nasi bulgoginya. Teman-teman bisa lihat, saya waktu itu pernah review bulgoginya di kereta apa ya, saya lupa. Ya teman-teman, untuk nasi bulgoginya seperti ini. Dan ini masih panas dan wangi banget. Ini mantep banget. Apalagi buat saya yang lapar banget, tadi sore belum makan. Well, sayangnya untuk meja makannya ini nggak bisa dibuka. Jadi langsung aja kita buka begini. Semoga kelihatan ya gambarnya di kamera, karena ini udah agak gelap. Dan ini untuk nasi bulgoginya. Dan ya, saya tetap bisa merekomendasikan untuk nasi bulgoginya ini buat kalian pesan ya di kereta api. Mantep banget nih. Oke, kita akan lanjut makan lagi ya. Saat ini kereta api Madiun Jaya yang saya naiki telah tiba di stasiun Cirebon dengan keterlambatan kurang lebih sekitar 10 menit. Dan harusnya dijadwalkan untuk kereta api Madiun Jaya ini tiba pukul 11 lebih 54 menit ya. Cuman 12 lebih 4 menit baru nyampe ya di stasiun Cirebon. Kayaknya tadi sempat berhenti sejenak ya di stasiun apa gitu ya. Jadi untuk sampainya ini agak terlambat. Dan harusnya kita berhentinya sekitar 5 menit. Cuman nggak tahu ya, karena ini udah telat, apakah berhentinya bakal lebih cepat, saya nggak tahu. Dan di stasiun Cirebon ini kita melakukan pengisian air, kemudian pergantian kru, masinis, serta kondektur juga ya teman-teman. Dan ini ada kru yang sedang melakukan pengisian air, teman-teman bisa lihat sendiri. Seperti ini ya prosesnya ya.
Dan ngomong-ngomong soal isi air, tadi saya sempat lupa kalau kita belum sempat bahas dari toiletnya ini ya. Oke, kita mungkin akan lihat sedikit ya untuk toiletnya ya, seperti apa. Dan ini adalah toilet dari kereta kelas eksekutif ya. Kita akan buka mungkin. Ada orang? Nggak ada. Wow, dan untuk toiletnya ini ternyata yang di sebelah sini masih pakai toilet jongkok ya teman-teman. Tapi tenang aja, nggak semua toiletnya ini menggunakan toilet jongkok seperti ini ya. Jadi ada toilet duduk, jadi ada toilet dengan kloset duduk juga nih. Oke, dan yang seperti ini, dan yang ini kondisi untuk toilet yang kloset jongkok ya. Dan sekarang 12:07, kita telah meninggalkan stasiun Cirebon ya. Kita masih harus mengejar keterlambatan, jadi tadi berhentinya nggak sampai 5 menit ya teman-teman. Nah, setelah ini kereta api Madiun Jaya akan melintas di stasiun Cirebon Perujakan ya. Nah, di stasiun Cirebon Perujakan ini terdapat percabangan jalur kereta yang mengarah ke jalur Purwokerto dan jalur menuju ke arah Pekalongan sampai dengan ke Semarang ya teman-teman. Nah, kita akan mengambil jalur ke arah Purwokerto nih teman-teman. Setelah berangkat dari stasiun Cirebon, saya rasa ini saat yang tepat ya buat kita untuk beristirahat. Karena harusnya kalau setelah berangkat dari stasiun Cirebon ini kita bisa melihat pemandangan yang apik ya di luar ya. Cuman karena ini perjalanan malam, kita nggak bisa lihat apa-apa di luar kereta. Perjalanannya gelap gulita. Jadi kita pakai waktunya untuk beristirahat aja ya teman-teman. Oke, kita beristirahat dulu, kita simpan energi sampai nanti ke perhentian berikutnya nih teman-teman. Pelanggan yang kami hormati, kami informasikan pintu keluar stasiun Purwokerto berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api. Terima kasih. Tiba di stasiun Purwokerto dan ketibaan kereta api Madiun Jaya di Purwokerto ini mengalami keterlambatan kurang lebih sekitar 5 menit ya teman-teman. Dan lagi-lagi di sini kita melakukan pengisian air untuk toilet ya. Dan jujur duduk di paling depan ini agak susah ya buat nyari posisi tidur yang enak, karena waktu tidur ini posisi kaki ini nggak bisa lurus gitu ya teman-teman. Karena ngepas sama tembok yang ada di depan kursi nih teman-teman. Jujur dari tadi mau tidur aja agak susah ya nyari posisi yang enak dulu. Ya begitulah, hoki-hokian kalau misalnya ngambil kursi single seat seperti itu ya teman-teman. Dan di sebelah kiri kita ini ada rangkaian kereta apa ini ya? Saya kurang tahu ya, tapi ini rangkaiannya sih rangkaiannya Solo ya. Kereta apa ini? Oh, Manahan. Oh iya, ada tulisannya ding. Ini kereta api Manahan. Dan sekarang giliran kereta api Madiun Jaya yang diberangkatkan nih teman-teman. Oke. Dan kita akan diberangkatkan. Sekarang kita diberangkatkan pukul 1:54.
masih mengalami keterlambatan dengan keterlambatan 5 menit. Kereta api Madiun Jaya saat ini telah tiba di stasiun Kroya. Stasiun Kroya ini posisinya berada di Kabupaten Cilacap ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang tinggal di sekitaran kota Cilacap, teman-teman bisa naik kereta api Madiun Jaya dan turun di stasiun Kroya nih. Di stasiun Kroya ini merupakan percabangan dari jalur arah Bandung dan juga jalur selatan dari arah Purwokerto nih teman-teman. Well, dan sekarang karena kita udah terlambat, sekarang kita udah bersiap untuk diberangkatkan lagi ya. Teman-teman bisa lihat untuk semboyannya ini sudah aspek sinyal hijau ya teman-teman. Padahal ini barusan mau ngisi air lagi. Wah, ini harus cepet-cepetan sih ngisi airnya ya. Oke, kita akan bersiap untuk diberangkatkan lagi ya. Nah, bener aja ya, kita udah terima semboyan 4041. Langsung berangkat lagi nih. Dan saat ini pukul 4:04 pada pagi hari, kereta api Madiun Jaya telah tiba di stasiun Yogyakarta. Jadi buat teman-teman yang mau turun di Yogyakarta waktu pagi hari, teman-teman bisa menggunakan kereta api Madiun Jaya ini ya teman-teman. Well, seperti dugaan saya, kebanyakan penumpang juga turun di stasiun Yogyakarta ya. Stasiun Yogyakarta ini nggak pernah sepi ya. Pukul 4:07, sekarang kita berangkat lagi dari stasiun Yogyakarta. Kurang lebih masih sekitar 2 jam lagi ya untuk tiba di stasiun Madiun nih teman-teman. Sebelah kiri kanan kita ini ada kereta api Bandara Yogyakarta ya sepertinya. Pukul 4:49 saat ini kereta api Madiun Jaya telah tiba di stasiun Solo Balapan ya. Dan untuk berhentian kereta api Madiun Jaya ini di kota Solo dilayani di stasiun Solo Balapan ya, bukan di stasiun Purwosari ataupun Solo Jebres. Dan di stasiun Solo Balapan ini juga terdapat percabangan jalur antara menuju ke Kertosono Madiun dan juga menuju ke arah Semarang sampai dengan ke Budi atau Gambringan gitu ya, ke Kedung Jati, ke stasiun-stasiun itu ya. Oke, dan kita akan mengambil jalur ke arah Madiun nih tentu saja. Oke, dan kita akan lanjut mungkin sekitar 1 jam lebih 10 menit lagi ya sisa perjalanan kita ya. Dan sejauh ini untuk kenyamanan di dalam keretanya ya biasa-biasa aja ya teman-teman. Rasanya nggak dibilang enak juga enggak, dibilang kurang juga ya, kadang kurang kadang enggak sih. Oke, kurang lebih sih seperti itu ya untuk di dalam kereta eksekutifnya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Sragen.
Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Sragen, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pukul 5:13 saat ini kereta api Madiun Jaya telah tiba di stasiun Sragen. Nah, jarang-jarang nih kereta api jarak jauh ada yang berhenti di stasiun seperti Sragen ini ya. Well, ini yang menjadi pembeda kereta api jarak jauh seperti Madiun Jaya dengan kereta api jarak jauh lainnya, yaitu memiliki perhentian di stasiun-stasiun di Sragen sampai dengan ke Madiun Raya ya. Saat ini kita masih terlambat 5 menit ya dari jadwal seharusnya. Harusnya kita 5:10 berangkat dari stasiun Sragen ya. Cuman ini masih ada ketertinggalan waktu sekitar 5 menit nih teman-teman. Dan menjelang ketigaan kita, mungkin enaknya kita ngopi ngeteh dulu kali ya di kereta makan. Kita akan bergeser ke kereta restorasi. Jangan lupa buat teman-teman yang berpindah kereta untuk selalu nutup pintu bordes ya teman-teman, supaya penumpang yang lain tetap nyaman. Oke. Dan ini sekarang masih di eksekutif 1. Untungnya jaraknya nggak jauh ya dari eksekutif 2 untuk kereta makannya. Kita akan bergeser dulu nih. Oke. Mari kita minum-minum dulu. Dan sekarang menjelang sunrise, menjelang matahari terbit nih, sebelum kita tiba di tujuan akhir di stasiun Madiun, saya menyempatkan diri untuk main ke kereta makan lagi ya teman-teman. Dan kondisinya saat ini sepi, karena masih banyak penumpang yang beristirahat ya. Dan saya menyempatkan diri untuk minum coklat panas. Tadi saya sempat beli 14.000 harganya, dan saya rasa oke lah untuk harga 14.000 kita beli coklat panas. Oh, masih cukup panas ya teman-teman. Well, mungkin sambil kita minum coklat panas, mungkin saya sambil memberi kesimpulan juga tentang kereta api Madiun Jaya yang saya naiki pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Dan untuk kereta api Madiun Jaya ini, teman-teman bisa pilih buat teman-teman yang sekiranya mungkin tinggal di sekitaran kota Madiun ataupun Magetan ataupun juga Ngawi ya. Kereta ini cocok buat kalian yang mungkin tinggal di sekitaran stasiun-stasiun tersebut ya, karena banyak kereta api jarak jauh yang sebenarnya nggak berhenti di stasiun-stasiun kecil seperti di stasiun Walikukun, Ngawi, Sragen. Kalau Madiun mungkin banyak ya kereta api jarak jauh yang berhenti, cuman kalau di stasiun-stasiun tersebut tadi itu hanya kereta-kereta tertentu aja ya. Contohnya seperti kereta api Madiun Jaya ini nih teman-teman yang berhenti. Untuk kereta api Madiun Jaya ini cocok buat kalian yang mau turun di stasiun tersebut ya. Dan untuk kenyamanannya saya rasa standar aja ya teman-teman. Dan selama perjalanan, apalagi saya tadi duduknya di kursi paling depan, saya agak kesulitan buat cari posisi tidur yang enak ya. Dan di beberapa lintas jalur kereta itu agak berisik ya dalam kereta ya. Saya nggak tahu faktornya karena relnya atau mungkin dari keretanya, tapi agak cukup mengganggu kalau duduknya di dekat bordes ya teman-teman. Padahal kondisi pintunya ditutup. Ya mungkin agak bisa jadi pertimbangan ya buat teman-teman yang mau naik kereta eksekutifnya. Mungkin lebih baik pilihnya duduk di kursi tengah aja ya, jangan di single seat supaya lebih nyaman. Well, ngomong-ngomong fasilitas, saya belum sempat mention untuk harganya. Untuk harga dari kelas eksekutif ini harganya mulai dari sekitar 530.000 atau 570.000 ya. Nanti saya akan tulis detail harganya di video ataupun di deskripsi ya. Untuk kelas ekonomi premiumnya ini harganya mulai dari sekitar 300 ribuan ya. Well, untuk harga segitu menurut saya cukup worth it ya untuk kelas ekonomi premiumnya. Untuk kelas eksekutifnya ini sayangnya masih mendapatkan kereta eksekutif lama, yaitu eksekutif mild steel ya teman-teman. Jadi untuk kenyamanannya masih agak kurang-kurang gimana gitu ya. Jadi kalau mau nyaman seperti yang saya bilang tadi, mungkin pilihnya kursi di tengah ya. Nah, untuk keberangkatannya dari stasiun Pasar Senen menurut saya ini sweet spot banget, yaitu pada jam 9 pada malam hari. Kemudian tiba di Madiun ini pada pukul 6 pada pagi hari ya. Well, jadi untuk tibanya ini sudah terang, seperti yang teman-teman lihat ini sekarang udah matahari mulai terbit. Jadi
waktu ketibaannya ini juga enak banget. Dan untuk keberangkatan dari Madiun menuju ke Pasar Senen, keberangkatannya ini pada pagi hari jam 8 pagi ya. Dan akan tiba di Pasar Senen pada sekitar 5 sore ya. Oke, menurut saya ini pemilihan jadwal yang tepat ya untuk perjalanan kereta api Madiun Jaya nih. Gimana? Menurut kalian mau coba nggak kereta api Madiun Jaya ini? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan nikmati teh panasnya ya. Setelah duduk beberapa menit di kereta restorasi, ternyata saya ngerasain sendiri beneran lebih nyaman duduk di kereta restorasi daripada duduk di kereta eksekutifnya ya teman-teman. Rasanya lebih senyap aja gitu dan lebih minim guncangan ya. Dan sekarang kita melintas stasiun Geneng. Rasanya kayak lebih senyap, lebih enak aja gitu. Meskipun kursinya ini nggak bisa rebahan gitu kan, cuma duduk di meja. Bukan duduk di meja, maksudnya duduk di depan meja kayak di meja makan gitu. Rasanya ternyata lebih enakan duduk di kereta stainless steelnya restorasi gitu dibandingkan di kereta eksekutifnya ya. Mungkin kedepannya harusnya bisa dapat upgrade sarana ya untuk kereta eksekutifnya ya. Siapa tahu bisa dapat eksekutif yang stainless steel generasi pertama, harusnya itu oke banget ya kalau misalnya Madiun Jaya bisa dapat eksekutif stainless steel pertama. Dan kemudian untuk toiletnya tadi masih ada yang toilet jongkok, klosetnya jongkok gitu ya. Untuk kelas eksekutif tuh harusnya bukan standarnya lagi nggak sih? Harusnya udah pakai toilet kloset duduk gitu. Meskipun ya ada 2 toilet gitu kan. Yang satunya toilet kloset duduk, satunya kloset jongkok gitu. Tapi harusnya kan bukannya dua-duanya harusnya pakai kloset duduk ya. Harusnya kan begitu ya. Saya nggak tahu. Mungkin ya kedepannya siapa tahu bisa jadi perbaikan ya untuk kereta api Madiun Jaya di kelas eksekutif nih. Oke, waktunya kita menikmati pemandangan sejenak. Dan kebetulan selama perjalanan tadi banyakan shootnya waktu gelap, video-videonya pas gelap jadi nggak banyak pemandangan. Mungkin saya akan banyak ambil beberapa video footage selama pas perjalanan terang ya teman-teman. Oke, enjoy. Dan sekarang kita memasuki stasiun persinggahan terakhir sebelum kita nanti tiba di tujuan akhir di Madiun. Saat ini kita berada di stasiun Magetan. Untuk stasiun Magetan sendiri, bangunan utamanya ini berada di sisi sebelah kanan kalau kita dari arah Solo, kalau kita menuju ke arah Madiun. Ini sama seperti di stasiun Walikupun ya teman-teman. Dan arsitekturnya ini aja mirip-mirip ya dengan stasiun Walikupun ya, ataupun di stasiun apa tadi, Ngawi ya. Ya mirip-mirip. Dan di stasiun Magetan ini juga nggak ada kanopinya ya. Sayang aja gitu kalau misalnya ini kan lagi musim hujan ya. Nah ini aja kelihatan di kaca ini mulai ada rintik-rintik hujan gitu ya. Nah kalau misalnya pas musim hujan gini kan agak sayang ya. Jadi pelayanannya kurang maksimal. Mungkin siapa tahu bisa ada kanopinya akan sangat membantu ya. Oke, kita akan bersiap untuk berangkat lagi. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Madiun. Harusnya sih 7 menit lagi ya, harus nyampe di stasiun Madiun. Kereta api ini sangat membantu ya buat masyarakat sekitar atau pelanggan-pelanggan yang sekiranya mau turun di stasiun Walikupun ataupun Magetan ya. Karena banyak nih kereta api jarak jauh yang nggak berhenti di stasiun-stasiun seperti ini nih teman-teman. Dan kereta api Madiun Jaya ini hadir sebagai jawaban nih. Mantep banget ya. Oke. Setelah ini saya akan persiapan untuk balik lagi ke kereta eksekutif nih untuk mempersiapkan barang-barang saya juga nih. Dan udah banyak yang turun, teman-teman bisa lihat untuk eksekutifnya sudah mulai sepi. Tapi banyak juga yang turun di Madiun nih teman-teman. Oke, kita persiapan dulu.
dari arah kedatangan kereta api. Pintu keluar stasiun Madiun berada di sebelah kanan. Dan sekarang tibalah kita di tujuan akhir di stasiun Madiun dengan keterlambatan sekitar 3 menit. Well, nggak masalah sih kalau cuma 3 menit. Dan kita sudah sampai dengan selamat tanpa berkekurangan apapun. Dan rasanya ini pertama kali lagi ya ada kereta api jarak jauh yang berhenti di tujuan akhirnya stasiun Madiun gitu ya. Dan Madiun Jaya ini merupakan kereta jarak jauh yang tujuan akhirnya di stasiun Madiun. Kayaknya jarang-jarang sih lihat kereta jarak jauh yang tujuan akhirnya di stasiun Madiun nih. Well, oke. Sekarang kita akan keluar stasiun. Untuk pintu keluarnya ada di sisi sebelah sana ya, di dekat eksekutif 2 tadi. Kita akan keluar lewat sana nih teman-teman. Jauh ini untuk kesannya naik kereta api Madiun Jaya rasanya ini sepertinya biasa aja ya. Untuk kereta eksekutifnya cukup standar. Mungkin saran saya kalau bisa upgrade sarana mungkin akan lebih baik lagi ya teman-teman. Oke. Padahal Madiun ini kan pabriknya dari PT Inka ya. Which is yang mana ini merupakan pabrik dari kereta api sendiri ya. Harusnya bisa dapat kereta paling baru ya. Tapi nggak tahu ya, tergantung operator juga sih. Dan saya rasa cukup sekian untuk perjalanan kali ini dengan kereta api Madiun Jaya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten kereta api dan aviasi terbaru lainnya. Oke, sampai jumpa di video-video lainnya.